Saudara Salam, kita siap diri untuk persiapan khotbah minggu. Pembacaan menurut Lukas pasal 6 ayat 27-36. Temanya adalah mengasihi musuh mungkinkah? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami ketika kami mau membaca dan menggali firman-Mu. Biarlah Roh-Mu menolong kami agar firman-Mu menjadi berkat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 27-36, saudara bisa lihat pada Alkitab ataupun pada layar yang kami tampilkan. Saudara, mari kita bahas teks ini. Dalam bagian pendahuluan, saudara siap atau tidak siap, kasih itu merupakan ajaran yang paling spesifik bagi kekristenan. Kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, yang membuat kasih menjadi spesifik itu adalah karena itu merupakan ajaran Tuhan Yesus dan dia menjadikan kekristenan menjadi makin bernilai karena kasih adalah semangat yang mendorong kehidupan saya dan saudara untuk memperhadapkan tentang bagaimana keadilan sekaligus bagaimana gaya hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Paulus misalnya menyebut kasih sebagai karunia tertinggi 1 Korintus 13 ayat 1-2. Martin Luther menyebut bahwa dalam teologi salib dia bilang bahwa karunia tertinggi itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang membuat Yesus Kristus berbeda dari semua yang membawa nilai agama adalah konsistennya akan pengajaran dan tindakan kasih. Nah saudara, kalau kita jujur sebenarnya mengasihi musuh itu adalah sesuatu yang cukup berat. Kasih sendiri menjadi pembahasan di sepanjang sejarah. Ada dua peristiwa di mana kasih pernah dipertanyakan kembali. Misalnya antara tahun 70 sampai 150 sesudah Masehi kita ingat satu tokoh namanya Marcion. Dia tinggal di Asia Kecil, di Patmos, saudara. Dia mengajarkan tentang perbedaan Allah perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut dia Allah perjanjian lama itu kejam, malah memerintahkan dan menganjurkan untuk pembantaian musuh. Sementara Allah perjanjian baru itu penuh kasih. Ajaran ini ditolak saudara. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Sebab pikiran ini mau menunjukkan bahwa Allah yang tidak konsisten. Gereja menolak pikiran ini sebab Yesus sendiri dari mulutnya menyatakan bahwa perjanjian lama boleh disimpulkan dalam perintah-perintah untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Matius 10 ayat 37-40. Ia juga berkata bahwa Allah dalam perjanjian lama menghendaki kasih dan belas kasihan lebih daripada persembahan. Matius 9 ayat 13 dan Matius 12 ayat 7. Nah, sementara itu peristiwa lain kita ingat Friedrich Nietzsche. Dia sebenarnya anak pendeta gereja Lutheran sekaligus filsuf. Dia mengkritik ajaran kasih. Dia bilang begini, moralitas Kristen tidak ubahnya sebagai moralitas budak yang hanya membuat manusia bermental lemah. Hal ini disebabkan bahwa moralitas Kristen mengajarkan ajaran kasih, pengampunan, mengasihi musuh dan tidak melakukan pembalasan. Karena itu Nietzsche dia bilang bahwa moralitas budak harus dilawan dengan apa yang disebutnya dengan moralitas Tuhan. Apa itu moralitas Tuhan? Moralitas Tuhan adalah pusat kehendak untuk berkuasa. Moralitas Tuhan mengesahkan adanya kekuatan dan kekuasaan. Karena itu menurut dia moralitas Kristen tidak diperlukan lagi. Bahkan dengan keras dia bilang Tuhan tidak diperlukan lagi. Karena moralitas Tuhan akan melahirkan manusia baru, yaitu manusia yang memiliki kekuasaan. Dengan kata lain, siapa yang kuat dialah yang menang. Padahal saudara, sejarah dunia justru menunjukkan bahwa moralitas Tuhan justru melahirkan kekerasan dan pembalasan yang tak akan selesai. Panggung dunia hanya menghadirkan kekeringan manusia akan cinta kasih.
Nah, sementara dalam tantangan lain soal ajaran kasih adalah ketidaksanggupan saya dan saudara kita untuk melepas ego dirinya. Penyair Romawi Ovid misalnya dia menulis tentang apa yang disebutnya narsisme. Kita tahu kan kisah Narsisus dan Eko, di mana Narsisus itu seorang pemuda yang tampan, dia menolak banyak calon kekasih termasuk Eko. Dan begitu dia menolak Eko, ia dihukum oleh para dewa yang membuatnya jatuh cinta dengan bayangannya sendiri di dalam air, di mana makin lama dia memudar dan binasa. Nah, kisah ini, saudara, menurut teolog bernama Lesk, itu tidak sesederhana itu. Bukan hanya kisah kesombongan dan kesia-siaan. Ini adalah kisah kebingungan antara diri dan bukan diri. Soal kasih yang belum mampu melampaui diri. Nah, dalam konsep apapun, bagi pengikut Kristus, ajaran tentang kasih adalah ajaran yang paling mulia. Dan tadi saya mengatakan bahwa ini menjadikan ajaran kasih dan kekristenan menjadi begitu spesifik. Sebab di dalam ajaran kasih kita terpanggil menerangi kehausan dunia akan cinta kasih. Mari kita lihat teks ini, kajian teks kita. Menurut saya ada 4 penekanan. Ayat 27-28 itu Tuhan Yesus bicara tentang mengasihi musuh dan cara menjaga pengampunan. Kemudian kalau kita baca ayat 29-30, dia mau bilang bahwa musuh tidak hanya satu kali. Saya dan saudara-saudara harus bersiap untuk musuh itu datang berulang kali. Ayat 31-34 dia mau mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, tetapi jangan pernah harapkan balasan kebaikannya. Sebab itulah sifat dari kasih. Kemudian ayat 35-36, harga kebaikan Tuhan bagi orang yang mengasihi musuh. Mari kita bahas satu persatu. Mengasihi musuh dan cara menjaga pengampunan ayat 27-28. Mengapa harus mengasihi musuh? Begini saudara, dari sisi Allah, Allah itu pengampun. Sumber pengampunan itu datang dari Allah. Kain membunuh Habel, tetapi kemudian di dahi Kain masih ada tanda pengampunan. Manusia sebenarnya dibinasakan dengan air bah, tetapi Nuh dan keluarga menjadi tanda pengampunan Allah. Bahkan setelah peristiwa itu, pelangi menjadi tanda pengampunan Allah. Sementara dari sisi manusia, Roma pasal 5 ayat 10, Roma pasal 8 ayat 7, dosa membuat saya dan saudara menjadi setru Allah. Kita menjadi musuh Allah. Dalam keadaan yang demikian, sangat beruntung bagi kita ketika Allah dalam diri Yesus Kristus mengampuni kita. Kita bukan lagi musuh, melainkan kita menjadi mitra atau sahabat Allah. Kita beroleh kasih karunia. Karena itu Matius 6 ayat 14-15 bilang, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengapa Yesus begitu keras? Karena setelah kisah salib baru kita mengerti, Yesus itu bukan hanya ajar tentang pengampunan, tetapi ia benar-benar menunjukkan keteladanan dan pengampunannya. Dan inilah yang membedakan dirinya dengan semua orang yang mengajarkan tentang nilai-nilai agama misalnya. Nah, fakta lain dalam kehidupan kita adalah begini. Musuh itu kadang kita tidak cari. Musuh itu bisa datang kapan saja, siapa saja. Hakikat dasar dari musuh itu adalah kebencian sebenarnya. Ketidaksukaan, kebencian, ketidakpuasan. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang menyukai kita. Apalagi saudara, manusia sering tidak menyukai seseorang karena hal-hal kecil atau tidak ada ujung pohonnya. Yang paling bahaya itu ialah musuh itu selain dia datang tidak diduga, dia bisa siapa saja bisa jadi musuh kita. Sebenarnya yang paling bahaya dari musuh itu menurut teks Yunani, karena diambil dari kata ethros, ketika musuh berubah menjadi permusuhan. Dan inilah yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sebab permusuhan membuat kita membebani diri dalam kurungan dosa kebencian. Musuh bisa siapa saja, tapi orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak boleh terjebak pada apa yang disebut ethros itu. Itu sikap permusuhan. Siapa saja boleh membenci kita, tetapi kita tidak boleh ada di dalam kebencian itu.
Lalu bagaimana bisa mengampuni? Di teks disebutkan jaga kata-kata dan teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Jaga kata-kata, teruslah berdoa. Ada cerita di luar Taurat dalam kalangan Rabi Israel bilang begini. Suatu ketika Rabi Meir mengajak istrinya berdoa kepada Allah dan memohon agar Allah membinasakan orang-orang jahat. Nah, mereka mulai berdoa dan Rabi Meir memimpin doa. Dia bilang, Tuhan, binasakanlah orang-orang jahat. Istrinya bernama Beruria di tengah doa tidak setuju. Sementara suaminya berdoa bilang, Tuhan, binasakan orang-orang jahat. Istrinya bilang begini, Tuhan, kalau semua mati, siapa yang disadarkan? Tetapi suaminya omong terus, tapi mereka adalah para pendosa Tuhan, yang biasa dalam konsep Ibrani disebut kotim. Mereka adalah kotim Tuhan. Tapi istrinya juga tidak kalah, dia berdoa sambung juga. Ya Tuhan, sebelum menjadi para pendosa kotim, manusia tahu tentang apa yang awal, yaitu kataim. Artinya apa? Bahwa sebelum kita menyebut dia sebagai pendosa, kita mesti tahu dulu kenapa seseorang berbuat dosa. Itu karena kecenderungan jahat. Kataim itu kan dosa karena kecenderungan jahat. Karena mereka bertengkar dalam doa, malaikat Tuhan menegur keduanya serta berkata, diamlah kamu para kataim. Artinya diamlah kamu yang punya kecenderungan jahat. Kisah ini kemudian dipakai oleh para rabi Israel untuk mengajari sikap menghadapi musuh. Menurut mereka musuh tidak akan pernah selesai hanya dengan menghakimi, malah akan bertambah. Apalagi musuhnya punya nafas yang pendek. Omong lain dia yang tersinggung. Kawan saya bilang begini, orang dong nih, boton tulis lain, dong yang makrar apa kok tersampot bikin tanggapan basindirna. Tidak pikir boton ada terlalu tersibuk dan dong. Saya bilang biasalah. Musuh juga tidak akan pernah selesai hanya ketika saudara berargumen dan mengalahkan dia. Malah dia akan menanti saat yang tepat. Siapa yang mau kalah? Musuh hanya bisa diminimalisir dengan menjaga kata-kata dan berdoa. Teks bilang, eulogeo, mintalah berkat bagi yang mengutuk kamu, dan proseokomai, doakanlah mereka bagi mereka yang mencaci kamu. Maksudnya adalah berbicaralah seperti saudara sementara berdoa kepada Tuhan. Saya baca satu artikel cerita tentang pembangunan jembatan Golden Gate itu di Teluk San Francisco. Konstruksi sangat terlambat dari jadwal karena beberapa pekerja secara tidak sengaja jatuh dari atas sampai ke bawah hingga tewas. Insinyur yang menangani itu tidak dapat menemukan solusi karena ini sangat berat. Akhirnya ada seseorang yang menyarankan jaring raksasa digantung di bawah jembatan untuk menangkap siapapun yang jatuh. Dan betul, terlepas dari biaya yang besar, para insinyur memilih jaring itu. Setelah dibuat jaring, jembatan dapat dikerjakan karena ada yang jatuh, tetapi jaring menyelamatkan jiwa mereka. Jaring memungkinkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka tanpa rasa takut dan khawatir. Kata-kata doa seperti jaring itu. Saudara, kalau kita berkata-kata seperti kita sedang berdoa, kita sementara membuat jaring seperti jaring di bawah jembatan itu. Itu membuat kita tidak melampaui batas dalam kemarahan, menghilangkan rasa benci dan amarah kita terhadap orang lain. Itu pembahasan kita yang pertama. Yang kedua dalam ayat 29-30. Saudara, musuh itu tidak hanya datang satu kali. Saudara harus siap, musuh itu datang berulang kali, bisa orang yang sama atau orang yang berbeda, situasi yang sama atau situasi yang berbeda. Sebab karakter dari musuh adalah mereka selalu menanti saat yang tepat. Belajarlah dari apa yang dilakukan iblis ketika dia mencobai Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengusirnya, nyala engkau iblis,
Dia bilang apa di keterangan itu? Dia pun pergi sambil menanti saat yang tepat, waktu yang tepat. Musuh itu datang seperti menampar pipi yang satu dan akan terus menampar pipi yang lain. Musuh juga datang untuk mengambil jubahmu dan bersiaplah, dia juga akan mengambil bajumu. Ada yang menarik dari teks ini. Musuh tidak berhenti mencari kesalahan dan kesempatan. Prince George itu seorang teolog, dia mengajarkan tentang bagaimana tamparan pipi, menampar pipi yang satu berilah pipi yang lain. Dia bandingkan dengan Matius 5 ayat 39. Dia bilang bahwa menampar pipi kanan, di situ Yesus bilang tampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Logikanya demikian. Menampar pipi kanan menggunakan tangan kanan. Kalau memberi yang kiri berarti sang penampar harus menampar dengan cara backhand atau menggunakan tangan kiri. Bagian kiri selalu menunjukkan kenajisan. Nah, bagi orang Israel. Jadi yang ditampar akan menerima tamparan sekaligus memberi pesan yang bagi yang menampar. Harga kita sama-sama najis. Ini penjelasan yang kreatif yang menekankan edukasi agar orang memiliki rasa malu dan perlawanan tanpa kekerasan. Tentang jubah dan baju, Perjanjian Lama mengingatkan kita akan beberapa makna yang terkandung dari pakaian. Kisah Adam dan Hawa yang menutupi ketelanjangannya dengan kulit pohon. Disebutkan bahwa pakaian itu tanda dosa. Yonatan dan Daud saling bertukar jubah sebagai tanda persahabatan. Elia membuang jubahnya kepada Elisa sebelum dibawa oleh kereta kuda ke surga. Jubah menjadi tanda melanjutkan tradisi keimamatan. Itu. Nah, artinya apa saudara? Artinya bahwa pakaian yang disebutkan dalam teks kita itu menunjukkan satu sikap kekerasan. Satu sikap kekerasan yang kita tidak bisa hindari. Sebab mengambil jubah dan kemudian kita memberi baju, itu sama dengan sikap seorang perampok, saudara. Itu. Nah, kitab suci menggambarkan kepada kita pakaian yang kita kenakan, saudara. Itu. Pakaian yang kita kenakan. Petrus mendesak kita untuk berpakaian dengan kerendahan hati, misalnya 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Daud berbicara tentang orang jahat yang mengenakan kutukan, Mazmur 109 ayat 18. Pakaian dapat melambangkan karakter, watak dan sikapnya. Jika orang mengambil jubah dengan jalan mencuri atau mengambil secara paksa, maka itu tindakan dosa. Dia menjadi musuh kita karena dia sedang merendahkan harga diri kita. Tetapi ketika kita menyerahkan pula baju sebagai lapisan kedua, maka kita juga memberi dua pesan. Pertama, sekalipun dia datang dengan tanda dosa, kita menawarkan tanda persahabatan dengan Allah. Kedua, ambillah juga bajuku, karena aku tidak sama seperti engkau. Itu tanda bahwa kita berbeda dari mereka. Sekarang mari kita bandingkan ini. Ketika Kristus dipakukan di kayu salib, dia menanggalkan juga jubah kesempurnaan, tanpa celahnya dan mengenakan pakaian yang berbeda, pakaian penghinaan. Kehinaan dari ketelanjangan. Ditelanjangi di hadapan ibunya sendiri dan orang-orang terkasih. Malu di depan keluarganya. Tetapi yang mereka dapati bukan hanya ketelanjangan, melainkan ada hati yang bersih, polos, bening, dan tulus. Jadi musuh akan mencari segala cara untuk membenci. Namun anak-anak Tuhan tidak akan kehilangan cara untuk mengasihi. Itu hebatnya teks kita. Nah, saudara, sekarang mari kita lihat di bagian ketiga, kasihilah musuhmu dan jangan harapkan kebaikannya. Saudara, kisah seperti ada cerita tentang seorang anak yang berjalan di hutan, menolong seekor serigala yang terluka, mengobati serigala itu sampai sembuh, lalu suatu ketika serigala membalas kebaikan anak itu sudah pernah kita baca. Ada banyak kemiripan. Kisah tentang bagaimana kelemah lembutan bisa mengubah hati jahat seseorang sering kita lihat, mungkin kita alami sendiri. Tetapi tolong taruh di dalam hatimu bahwa banyak orang yang sudah diperlakukan dengan terlalu baik pun, dengan sikap mengasihi pun, dia tetap menjadi musuh. Banyak orang tidak menerima keberadaan kapasitasnya sehingga selalu menjadikan
orang lain sebagai musuh. Karya William Shakespeare tentang Romeo and Julie, mas saudara kita baca itu. Walaupun keduanya memiliki cinta yang kuat, tapi tidak mengubah hati kedua keluarga yang saling bermusuhan. Dan inilah fakta hidup kita, bahwa semua kasih kita tidak harus kita terima dengan balasan kebaikan. Ada dua hal yang Tuhan Yesus ingatkan. Pertama, dalam ayat 31, standar kemanusiaan adalah kalau mau diperlakukan baik, ya berlakulah baik kepada orang lain. Kalau mau dihargai, hargailah orang lain. Kalau mau dicintai, cintailah orang lain. Kedua, dalam ayat 32 sampai 34. Justru Tuhan Yesus mengingatkan agar pengampunan kita tidak didasarkan atas perbuatan baik musuh kita. Maksudnya apa? Jika kita berbuat baik, jangan pernah berharap beroleh kebaikan yang sama, apalagi dari musuh. Kalau dia balas dengan kebaikan, ya syukuri. Kalau tidak pun, kita tidak akan kecewa. Kadang saya bertanya, mengapa mengampuni musuh bukan didasarkan pada kebaikan? Tetapi saya pun memperoleh jawaban yang jelas. Sebagaimana Allah mengampuni kita bukan karena perbuatan baik kita, maka kita pun mengasihi sesama bukan karena berharap balasan kebaikan darinya. Anugerah Allah sudah cukup bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni. Berbuatlah baik, mengasihilah musuhmu, dan jangan pernah berharap kebaikannya. Karena anugerah dan kebaikan Allah, kasih Allah sudah cukup bagi saya dan saudara. Nah, itu tidak berarti bahwa kita setuju dengan dosa mereka, atau bahwa kita tidak akan pernah bisa meminta keadilan atas kesalahan yang mereka lakukan. Kejahatan memang harus diungkap apa adanya, tapi tidak boleh kita memiliki semangat untuk berharap sesuatu dari orang-orang yang membenci kita. Sebaiknya saya dan saudara harus menjawab setiap kebencian dengan tindakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, harga kebaikan Tuhan bagi orang yang mengasihi musuh. Ini bagian yang keempat, saudara. Bagian terakhir. Akhirnya hal yang kita tunggu pun tiba. Sekarang Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang membuat kita memiliki pengharapan. Saudara, teks ini menjadi kontroversi ketika banyak teolog mengingatkan agar kita tidak salah kaprah dengan menyangka bahwa ajaran Yesus ini tidak bermaksud menjadikan kita sebagai orang-orang percaya yang membiarkan orang lain memperlakukan sesuka hati terhadap kita. Di teks disebutkan apa yang kita dapat. Mistos emi polus. Upahmu akan besar, humon emi huios, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ada dampak masa depan dan masa kini. Saya tidak akan bahas masa depan, karena setiap orang Kristen yang mendengar upahmu besar di sorga, itu sudah cukup pengharapan itu. Sudah terlalu kaya, tidak bisa dilukiskan lagi. Itu sesuatu yang sangat membanggakan hidup saya dan saudara. Tetapi saya mau bicara tentang konsep masa kini. Orang yang tidak menyimpan kemarahan, orang yang tidak merugikan orang lain. Kita lihat hidupnya. Hidupnya normal-normal saja, enak, jalannya mulus, tidak ada batu sandungan. Pekerjaannya tidak terbengkalai. Dan sekalipun ia dibenci, dia selalu punya kesempatan menaikkan ucapan syukur. Biasa-biasa saja hidupnya, tidak ada itu. Makin dia dijelekan, dia makin diangkat oleh Tuhan. Namanya makin tinggi, makin harum. Ini harus dipegang oleh saya dan saudara. Artinya apa? Segala tindakan kasih kita hanya akan disempurnakan oleh kasih Tuhan Yesus. Jadi kita tidak usah khawatir ketika orang-orang tidak membalas kebaikan kita. Nah, di bagian aplikasi saudara-saudara, kita mesti ingat bahwa permusuhan, kemarahan, kebencian bukan lagi persoalan relasi antar individu. Di banyak belahan bumi, kemarahan seringkali menjadi alasan untuk menghancurkan keberadaan satu suku, satu bangsa, bahkan agama. Terorisme juga bisa menjadi
merupakan nilai lain dari cinta yang gagal, atau rasa fanatik terhadap satu nilai dan menganggap nilai yang lain itu adalah nilai yang rendah. Katanya saudara-saudara, orang yang mengalami apa yang disebut cinta yang gagal cenderung menyeragamkan semua manusia. Dia cenderung menyeragamkan semua manusia. Saya dan saudara bergerak dari kasih yang senantiasa kuat, dinamis, dan tidak lekang oleh waktu. Kasih yang tidak hilang arah meski semua orang berpotensi menjadi musuh. Sejarah mencatat bahwa kebencian terhadap kekristenan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekristenan justru melahirkan cinta kasih yang besar akan Kristus. Pembunuhan itu tidak membatasi rasa cinta kekristenan terhadap semua orang. Dan karena itu, kekristenan tanpa kasih memang melahirkan kekristenan yang palsu. Di mana kasih disebarkan, di situ Injil akan terus bertumbuh. Dan di situ nama Tuhan Yesus akan diagungkan karena Dia adalah pemilik cinta sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk urapan Roh-Mu memberkati kami membahas firman-Mu. Roh-Mu sendiri menolong semua orang yang juga mempersiapkan firman untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.